Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Kak Ika. Pagi, Kak Ika. Pagi adik-adik semua. Pagi. Pagi, Kak Ika. Akan dimulai, Kak Ira. Oke, thank you. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi di AJS. Hari ini kita masih temanya Kartini ya, selama sebulan ini. Eh, hari ini terakhir ya Kak Ika? Minggu depan nggak ada karena libur Lebaran kan ya? Iya, betul. Yes. Nah, berarti kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas yang akan aku kasih. So, bikin nanti cakep-cakepnya ya. Nah, tugasnya apa? Nanti terakhir aku kasih tahu. Gampang kok, semua pasti bisa. Oke, eh, hari ini kita membahas sedikit tentang Kartini dan hubungannya dia dengan saudara-saudaranya. Jadi Kartini itu dia punya kakak beradik banyak sebetulnya. Tapi beberapa ada yang saudara kandung, ada yang saudara tiri. Ada yang tahu nggak bedanya saudara kandung dengan saudara tiri? Kalau Coba. saudara tiri Saudara dari kandung itu apa itu? Dari mamanya Kartini, tapi kalau saudara tiri itu dari mamanya yang beda. Namanya yang beda, iya. Nah, karena kan zaman dulu mungkin punya istri lebih dari satu gitu kan. Nah, apa minggu lalu sempat dibahas kan ya sama Kak siapa? Aku lupa. Kak siapa Kak minggu Santi. lalu? Kak Santi ya tentang istilah poligami ya kan. Nah, itulah kenapa sebabnya Kartini punya saudara kandung dan saudara tiri. Eh, Sepanjang hidupnya Kartini itu mereka sebetulnya saudara kandung saudara tiri mereka cukup dekat ya, tapi yang paling dekat banget sama Kartini itu biasanya sih mereka ya ini nih mereka bertiga ini yang paling dekat gitu. Kartini, Kardina sama Rukmini. Ini in order dari kiri ke kanan ya. Jadi ini Kartini, ini Kardina, ini Rukmini. Nah, kemana-mana mereka selalu bertiga, kemana-mana selalu ngerjain apa-apa bareng-bareng. Dan karena mereka kebetulan keturunan ningrat, jadi keluarganya tuh mengekspos mereka dengan pendidikan seni juga. Jadi mereka suka melukis, suka mengukir, terus mereka juga terekspos sama seni-seni di Eropa karena kan mereka sering travel ke Eropa juga gitu kan. Jadi lebih 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 berpendidikan tinggi lah gitu dibanding perempuan-perempuan lainnya di masa itu. Itulah kenapa Kartini merasa sedih gitu kenapa perempuan-perempuan lain di Indonesia tidak punya kesempatan yang sama seperti dia dan saudara-saudaranya. Nah, ini foto lain juga yang ditemukan. Ini aku kasih link di sini. Nanti aku kirim ininya ya, slideshow-nya ya. Ada banyak banget foto-foto lain di link ini tentang yang gambar foto Kartini bersama saudara-saudaranya. Terus total kalau nggak salah ada 10 ya. Mereka 10 bersaudara kalau nggak salah. Kandung dan tiri ya. Ada yang cowok, ada yang cewek, dan tapi yang paling dekat mereka bertiga ini selalu kemana-mana bertiga. Ini Kartini, Kardina, sama Rukmini. Terus Kartini sama Kardina mirip banget ya, ya nggak sih? Iya Kalau Kak, sama Rukmini mukanya agak beda dikit. Padahal mereka saudara kandung juga sih. Tapi ini berdua mirip banget nih, kalau menurut aku ya. Terus, Mirip, cuman nah tingginya aja. mirip cuma tingginya beda. Nah, ini beberapa kegiatan mereka nih sehari-hari karena mereka juga zaman dulu modelnya kayak homeschooling gitu ya. Jadi gurunya datang ke situ terus ngajarin mereka gitu kan. Terus mereka belajar. Intinya sih sebetulnya sama aja kayak keluarga homeschooling zaman sekarang sih. Mereka belajar selalu bareng-bareng, kemana-mana bareng-bareng gitu. Nah, ini salah satu kegiatan yang mereka senang banget membatik. Jadi si eh, apa si para perempuan-perempuan ini nih saudari-saudari ini mereka senang banget kayak bikin bikinan gitu. Jadi membatik lah, terus mengukir lah, terus macam-macam pokoknya. Nah, beberapa kira-kira 15-20 tahun yang lalu ditemukan beberapa lukisan karya mereka bertiga yang sempat hilang sebetulnya lukisannya. Yang aku pikir lukisannya sebetulnya juga bagus-bagus juga. Nanti aku kasih lihat ya. Nah, ini fotonya mereka bertiga sama ingat nggak minggu lalu siapa Kak Santi cerita tentang sahabat penanya Kartini. Nah, ini dia sih sahabat penanya.
si orang bule itu ya. Terus, ini lukisannya Kartini. Judulnya Taman Kembang Leli. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik lukisan ini. Kira-kira how do you feel about this painting? Aku mau tahu. Coba, apa yang sih kalian lihat dari lukisan ini? Ada beberapa Bunga kesamaan. teratai. Kenapa? Kembang Bunga Bunga teratai. lelinya teratai. yang dicolokin bunga kembang lelinya kayaknya. Yang diapain? Yang di apa ya? Colokin. Dicolokin. Di highlight. Di highlight. Apa ya? Lebih di apa ya? Dilihatin Emphasis. Lebih Emphasize. disorot. lelinya. Di emphasis ya, kembang lelinya. Kira-kira kalau dilihat dari gayanya nih, gaya apa ya lukisannya? Gaya mirip apa namanya? Bukan impresionisme, tapi kayaknya lebih kayak apa tuh style Eropa zaman baheula gitu. Eropa zaman baheula. Itu kan kalau misalnya lukisan-lukisan yang jadul-jadul itu stylenya mirip-mirip. Iya. Dan nggak tahu ini apa lightingnya atau memang warnanya kayak gitu, tapi color palette-nya sangat bukan muted ya, tapi lebih pale gitu sih. High value-nya lebih kelihatan. Yes. Low value, high value-nya kelihatan. Betul, kata kuncinya adalah value. Jadi di sini lukisannya dia pakai emphasis, tadi sempat kesebut emphasis sama value, itu benar banget. Jadi yang mau di-emphasize di sini kan si kembang teratainya ya, kembang leli ini, dia nyebutnya kembang leli. Nah, cara dia meng-emphasize itu background, foreground dibikin warnanya main pakai value. Jadi si kembangnya ini dibikin mencolok. Tadi siapa sih yang bilang dicolok? Mencolok Aku, Kak. maksudnya. Susah soalnya bilangnya gimana. Mencolok ya, lebih mencolok dibandingkan dengan di sekitarnya ada tanaman lain kan, tapi dibikin gelap gitu. Nah, ini salah satu teknik gimana kita bisa mengemphasize objek di karya lukis kita. Jadi mainan value, main gelap terang di situ. Terus mengenai gaya, waktu itu karena masih zaman Indies art kalau di Indonesia ya waktu itu kan. Jadi lukisan yang masuk ke Indonesia memang exposure-nya lebih ke dari yang tadi Ken sempat bilang lukisan zaman dulu. Lukisan European style banget emang, karena kalau kalian perhatikan kayak ini mirip-mirip lukisannya Monet ya kan, yang dia pakai value gelap terang. Terus mungkin inspirasi dari si kembang teratai itu sendiri juga benar-benar mengadopsi dari lukisannya Monet juga, karena Monet kan dia banyak banget gambar lukisan teratai kan gitu. Nah, ini mungkin salah satu inspirasi dari Kartini waktu itu melukis. Kalau menurut kalian lukisannya bagus nggak? Bagus nggak? Bagus sih, Kak. Bagus, Bagus ya? tapi apa memang Bagus sih, Kak. subjeknya itu aja gitu. Yes, betul. Nah, Nothing out of the ordinary, but it's good. iya. Nah, nanti aku kasih lihat beberapa lukisan lagi. Ada beberapa persamaan dan perbedaan karakteristik dari lukisan-lukisan yang dibuat sama si tiga bersaudara ini. Bentar. Kalian perhatikan si objek ini kan objek apa yang diemphasis ini kan bunga teratainya ya. Nah, kalian hitung jumlah bunga teratainya ada berapa. Oke. That's my keyword. Oke, lanjut dulu. Nah, ini lukisannya Kardina. Jadi nggak cuma Kartini suka melukis, Kardina juga suka melukis. Judulnya Keren. 3 ekor kucing. Dibuatnya tahun 1800-an, nggak tahu tahun exactly-nya berapa karena nggak pernah ada dokumentasi. Jadi lukisan ini baru ditemukan sekitar 20 tahun yang lalu. Dan nggak ada keterangannya apa-apa sama sekali mengenai tahunnya. Cuma emang ada dokumentasi yang tulisannya isinya si 3 lukisan ini ya, ini sama nanti ada satu lagi aku kasih lihat. Itu dokumentasi itu ada selembar surat gitu menyatakan kalau emang si 3 karya ini karyanya Kartini, Kardina sama karyanya Rukmini, nanti ada satu lagi. Terus di situ juga dijelasin kalau karya ini dihibahkan sama siapa gitu. Nah, terus tapi somehow karya itu hilang gitu. Nah, baru ditemukan 20 tahun yang lalu. Nah, ini judulnya 3 ekor kucing. Coba kira-kira kalau menurut kalian
apa persamaan dan perbedaannya sama lukisan yang ini? Value-nya, Kak. Persamaannya value. Value-nya, Kak. Value-nya ya, dia pakai value juga ya. Terus apa lagi? Style-nya sih Kak kayaknya ya. Style Stylenya mirip-mirip. European jadul. Ya, stylenya mirip-mirip ya. Inspirasinya mungkin beda. Kalau yang tadi ini inspirasinya Monet, kalau yang ini mungkin inspirasinya siapa sih pelukis yang suka menggambar kucing itu? Aku lupa namanya siapa. Ada filmnya di Netflix tuh tentang si pelukis ini yang dia suka menggambar lukisan kucing. Lu kok aku lupa ya siapa namanya? Aduh loh. Aku nggak tahu Kak. Ada di Netflix filmnya, ada di Netflix. Saya bukan orang Netflix. Aduh apa ya Saya judulnya? juga. Oh, Louis Wayne. Louis Wayne. Coba kalau kalian punya Netflix di rumah ya, nanti cari. Ada film judulnya Louis Wayne. The Electrical Life of Louis Wayne. Nah, Louis Wayne ini salah satu pelukis Eropa yang dia juga spesialisasinya nggambar kucing. Jadi lukisan-lukisannya semuanya gambaran kucing dan kisah hidupnya sangat menarik banget kalau menurut aku ya. Boleh nanti kalau misalnya ada yang punya Netflix di rumah boleh nonton filmnya. Itu buat anak-anak parental guidance sih, tapi menurut aku sih masih oke lah untuk kalian masih oke. Oke, nah ini lukisannya Kardinal. Oh, yang filmnya? Kenapa? Tadi yang filmnya apa tadi? Apanya? Oh, Louis Wayne. The Electrical Life of Louis Wayne. Louisnya pakai O ya? Louisnya pakai O apa enggak ya? Iya, kayaknya pakai deh. Louis Wayne. Iya, kayaknya pakai. Nah, itu di Netflix ada. Kalian boleh nonton filmnya. Bagus kok filmnya. Oke, nah terus ini lukisannya Rukmini. Judulnya Pantai Jepara. Ini juga sama, nggak diketahui exactly tahun berapanya, tapi sekitar tahun 1800-an. Coba kira-kira persamaan dengan lukisan yang tadi apa? Value Warnanya. juga, Kak. Value juga. Value juga. Sama ya? Value juga. Mereka kayak satu style gitu ya? Iya. Itu gambarnya barengan. Nggak ada yang tahu ya exactly-nya. Karena tahunnya nggak ada. Tahunnya sama sekali tidak diketahui tahun berapa. Cuma tahunnya itu tahun 1800-an aja. Tapi kira-kira dari 3 lukisan yang aku kasih lihat ini ada hal mencolok yang bisa kalian tangkap nggak? Oke, aku kasih lihat satu lagi lukisannya ya. Ini lukisannya Kartini yang paling terkenal banget. Lukisannya ini nggak terlalu kelihatan angsanya. Ada satu yang sudah digitalize lumayan kelihatan. Nah, ini kayak gini lukisannya. Lukisan ini yang membuat Kartini, Rukmini, sama Kardina terkenal seantero Eropa. Sebetulnya bukan karena lukisannya, tapi karena frame-nya. Jadi si mereka bertiga ini nih, Kartini, Rukmini, sama Kardina, mereka senang mengukir juga. Jadi selain melukis, membatik, menggambar, membuat puisi, menulis, dia juga senang mengukir. Nah, waktu itu ukiran Jepara itu kan udah lama banget ada ya memang ya. Cuma belum terlalu dikenal sedunia. Nah, mereka bertiga inilah yang memperkenalkan seni ukir Jepara di Den Haag. Jadi waktu itu mereka bikin pameran di Den Haag. Terus orang-orang Eropa pada Wilhelmina juga terkagum-kagum sama karya ukirannya. Karena ini benar-benar handmade ukirannya dan kalau kalian perhatikan lihat ya, very details gitu ukirannya. Nah, sejak saat itulah Kartini, Rukmini, sama Kardina dikenal dengan sebutan Kleverblatt van Jepara atau daun semanggi dari Jepara. Oke, sekarang mengenai ukiran Jepara nanti aku kasih satu link atau ini di sini aku kasih link nih Wikipedia sih atau tapi kalau kalian mau googling lagi boleh karena itu menarik banget cerita tentang ukiran Jepara itu sendiri aja menarik banget menurut aku ya. Nah, oke, sekarang kita lihat lukisannya kira-kira style terus dari isi lukisannya kira-kira apa persamaan dan perbedaannya dengan lukisan-lukisan yang tadi? Ini Value yang kesamaannya value sih.
Iya, value. Oke. Terus ada lagi? Stylenya memang European. style European. Style old European. Style apa sih ini sebenarnya ya old aku sih European bilangnya apa tuh Eropa jadul Kak. Eropa Ya jadul? Iya. kayak apa lukisan-lukisan yang suka ada kalau misalnya apa tempat-tempat yang udah dari zaman dulu gitu tuh suka ada lukisan-lukisan yang stylenya mirip banget Kalau dilihat dari dari Belanda era gitu. di Eropanya sih kala itu lagi sedang impresionisme ya, tahun 1800-an, awal 1800-an. Sebenarnya ini kan kira-kira kalau diperkirakan sekitar awal 1800-an di Eropa, tapi kan kalau masuk ke Indonesia sekitar kira-kira 30-50 tahun lebih lambat ya. Jadi mungkin kalau di Eropa mengalami impresionismenya di awal 1800-an, mungkin di Indonesia sekitar pertengahannya atau akhir-akhirnya. Karena kalau dilihat dari timelinenya sebetulnya kira-kira sih sekitaran impresionisme ya. Cuma kalau aku lihat memang gambarnya lebih realistik dibanding style impresionismenya Eropa gitu. Oke, tapi yang mau aku angkat di sini adalah si tema lukisannya itu sendiri. Jadi kalau kalian perhatikan tema lukisannya ini, ya mungkin karena sudah terbawa keseharian ya. Setiap apapun yang mereka lukiskan, mereka gambarkan. Karena ada beberapa, aku menemukan ada satu link juga sketsa yang gambar-gambar yang dikerjakan oleh mereka bertiga gitu. Tapi sedihnya ya, dokumentasi itu aku lihat itu waktu itu di library-nya Singapura. Justru di Indonesia aku nggak tahu bisa ngeliat apa enggak. Di library-nya Singapura malah ada, dan itu adanya di Old Archive gitu, yang dokumen itu nggak boleh dipinjem, jadi mesti dilihat di sana. Nanti next time kalau kalian kesini nanti aku ajak ngeliat ya. Jadi intinya dari hasil observasi aku ya, ada satu tema atau style yang mereka bertiga tuh aku lihat ada persamaan. Jadi mereka senang banget menggambarkan objek-objek yang filosofis gitu. Jadi kalau kalian perhatikan di sini dari angsa, terus pantai Jepara dengan pohon-pohon dan rumah-rumah, ini ada rumah sebenarnya ada gubuk-gubuk gitu ya. Terus kucing bahkan sampai teratai ini itu objek-objek yang menggambarkan relationship mereka sebagai siblings, as saudara-saudari gitu ya. Jadi sebagai adik kakak beradik, ini cara mereka menggambarkan relationship mereka gitu. Nah di gambar Taman Kembang Leli ini, kalau kalian perhatikan ada berapa bunga di situ? 4 atau Empat. 4. Ada 4 bunga. Nah ini lukisan Kartini ya. Yang ini lukisan Kartini juga angsanya ada berapa? 3. 4. 4. 3 4 benar 4 itu satunya ketutupan yang 2 belakang. Yes, ada 4 angsa ya. Nah, ternyata ada alasannya kenapa Kartini selalu menggambarkan 4, sedangkan saudaranya yang lain menggambarkan 3. Kayak misalnya nih Kardina. Kardina kalau gambar apa-apa dia selalu 3. Kenapa? Karena Kardina merasa dia dekat dengan 2 saudara kandung yang lain, yaitu Kartini sama Rukmini. Sedangkan kalau Kartini, dia merasa dekat dengan si bertiga ini ya. Ini mereka bertiga merasa, Kartini merasa mereka dekat nih, tapi Kartini ada satu kakak lagi yang juga dekat sama dia, namanya Sulastri. Tapi dia saudara tiri, nggak terlalu dekat. Nah, cara dia menggambarkannya kayak apa ya? Tergambarkan di lukisannya gitu loh. Jadi mereka bertiga di sini, terus ini Sulastri di belakang sendiri kayak gitu. Terus ini juga digambarkan di gambar lukisan angsanya. Mereka bertiga, terus tapi Sulastri misah sendiri kayak gitu. Nah, Sulastri ini kakak tirinya yang paling tua. Jadi si Sulastri ini bisa dibilang kakak tiri yang paling yang paling dilihat gitulah sama adik-adiknya gitu. Nah, Kartini lumayan dekat sama Sulastri ini. Jadi dia menggambarkan dirinya ini mereka bertiga, Kartini, Rukmini sama Kardina, terus sama ada saudara tirinya satu lagi, kakak tirinya. Nah, yang lainnya kemana? Nggak tahu, mungkin nggak terlalu dekat gitu. Nah, terus Rukmini juga sama kayak Kardina. Jadi dia menggambarkan dirinya itu dekat mereka bertiga aja, nggak sama yang lain. Kalau Kartini kan mereka bertiga plus ada satu Sulastri gitu.
Nah, eh dari sini kelihatan nih bagaimana cara mereka menggambarkan relationship mereka sama saudara-saudara kandung dan tirinya. Gitu. Di sini kalian semua pada punya adik dan kakak nggak? Ada yang anak tunggal nggak? Coba aku Aku, tanya. aku maunya adik. Ini semua, Noel punya kakak atau adik nggak? Aku adanya kakak. Kakak, Wah, oke. adanya Semuanya punya siblings berarti ya. Mahes punya, Abimanya tunggal. Abimanya tunggal, oke. Mutia? Punya adik. Mutia punya adik ya, aku pernah lihat adiknya Mutia. Hehehehe. Sio punya Veo punya adik nggak ya? Dia punya adik nggak? punya Kak. Punya ya. Oke, di sini semua punya siblings ya. Karena tugas berikutnya adalah aku mau kalian melukiskan your relationship with your siblings. Atau kalau yang nggak punya siblings, boleh closest friends. Closest friends boleh siapa aja ya. Misalnya kamu dekat sama mama, ya paint your relationship with your mom. Kalau teman dekatnya papa, ya Kalau sama teman papa. dekat sama adik mama gitu, Boleh, apalagi kan siblings. Siblings saya tahu ya, siblings itu kakak adik. Kakak atau adik. Siblings itu kakak Kak, atau adik. Kak, So, paint your relationship lukisannya with your boleh siblings. ini enggak, Kak? Tong sampah lagi kebakaran. How bad is your relationship now? Suka kacau Bebas, sih, Kak. bebas. No judgment ya. Aku nggak akan ngejudge dari karya lukisan kamu. Nggak akan ngejudge hubungan kamu dengan siblings kamu seperti apa. No judgment here. Nggak ada salah, nggak ada benar, nggak ada judgment. Pokoknya intinya dari lukisan itu nanti kelihatan nih relationship with your siblings. Mau relationship yang lagi manis-manisnya, mau yang lagi busuk-busuknya, boleh terserah pokoknya. Mau yang kamu lagi kesel-keselnya sekarang misalnya sama saudara kamu ya, sama kakak atau adik kamu, boleh tuh digambarkan mau kayak gimana aja bebas. Ekspresif mungkin. Oke, medianya ukuran A4, harus sama semuanya ya, ukuran A4, manual, nggak boleh digital. 6/4 itu Media ukuran berapa ya? Medianya bebas, tapi ukurannya A4. Terus A4 harus digambar full ya semuanya ya. Full A4 itu harus kalau misalnya kamu pakai pensil warna, warnain full. Kalau kamu pakai paint, Nggak pakai, paint. nggak diwarnain aja boleh kan? Kenapa? Kan Kenapa? nggak Apa? nggak Apa? diwarnain, nggak Nggak diwarnain. diwarnain. Soalnya aku belum pernah gambar sebesar A4 sih. Dicoba dulu ya. Coba Warnanya dulu. A5 setengahnya. Dicoba dulu. Bisa, pasti bisa. Dicoba dulu aja. Kenapa Pakai aku spidol? minta pakai warna? Karena color is the best way to express your feeling gitu. Kalau menurut aku ya, mau itu warnanya misalnya gelap doang, mau warnanya putih semua, atau mau warnanya satu warna semua, it's still color and it still express your emotion. Kak, Jadi kalau kecuali kalau dengan garis, menurut kamu bisa mengekspresikan your relationship with your sibling, it's okay. Tante Ira, Yes, kalau hitam putih doang boleh nggak? boleh. Hitam putih doang boleh. Tapi harus diisi full semua 1A4 itu harus full ya. Gambarnya bebas kan nanti? Gambarnya bebas. Tapi intinya gambarkan your relationship with your siblings. Ini gampang-gampang susah ya sebetulnya ya. Karena kalau mau menggambarkan relationshipsnya yang makanya tadi aku bilang bebas, kamu mau gambarinnya yang lagi manis-manisnya misalnya relationshipnya, atau yang lagi busuk-busuknya, atau you exactly feeling at this moment, atau misalnya momen yang terjadi di beberapa hari kemudian, beberapa tahun kemudian, bebas. No limit. Ya, ada pertanyaan? Dena, aku cuma satu adik, boleh nggak? Dena adiknya berapa? Bukannya adiknya 2. Iya, Oh, mau dia satu ada adik satu aja tapi. kakak, Oh, terus ada 2 boleh, adik. boleh. Boleh. Bebas.
Oke, ada pertanyaan lagi? Aku mau cerita tentang ukiran Jepara karena lumayan ini apa? Kelihatan nggak share aku, share screen? Enggak ya? Belum, masih yang pendek. Nah, Nah ini nih, menarik loh. Jadi tentang ini side track aja ya, sambil kamu ngerjain aku sambil cerita aja. Ukiran Jepara. Ada yang tahu nggak sih Jepara itu terkenal dengan ukirannya? Ada yang tahu nggak? Siapa yang nggak tahu? Jepara di mana ya, by the way? Ayo, ada yang tahu nggak Jepara di mana? Jawa kan? Kampung halamanku di Jepara. Di mana? Di mana? Kampung halamanku di Jepara. Oh, kampung halaman kamu di Jepara. Wow, kamu seniman ukir dong. Ada keturunan seniman ukir dong. Karena leluhur kamu semua sebetulnya, kalau aku baca dari cerita ini ya, orang Jepara itu dulunya emang jago ngukir sebetulnya. Berarti kamu ada leluhur keturunan seniman ukir loh. Di mana sih Jepara itu? Coba dijelasin. Ya, berarti Mahes ya? Iya. Di mana coba? Sebelah mananya Jawa? Coba ceritain kalau kamu pulang kampung ke Jepara naik apa, terus turun di mana? Di sebelah mana sih Jepara itu? Coba diceritain. Kalau aku kan dari Depok itu nanti biasanya ke Jogja dulu ya. Terus Ke Jogja dulu, oke. Terus itu yang paling dekat berarti. kadang naik aja ke atas gitu. Oh, oke. Terus Dari Semarang terus udah deh di ujung atasnya Jawa Tengah gitu. di ujung atasnya Jawa Tengah, oke. Mana dia? Ini ya, sini ya. Mana dia Jepara? Jepara tuh segede apa sih kotanya? Segini Jepara, Joglo. Deket Joglo ya. Ini segini nih Jepara ya, segini ya. Deket pantai berarti dia ya. Iya, Oh, pantesan lukisannya Rukmini tadi ya. Ada lengkungan kayak apa tuh? Teluk gitu ya. Oke, berarti Iya. kalau dari Jogja, sebelah mana Jogja? Di mana Jogja? Jepara Oh, dia di paling atas ya. berbatasan dengan Laut Paling Jawa di dekat barat dan kalau utara. turun dari Semarang. Dari Jogja ke atas. Semarang. Oh, ini Dari Jogja di sini. Semarang. Jauh banget Jogja ke Jepara, Mas. Oke, ini Iya, Jogja. kadang-kadang kita ke Semarang terus waktu itu Oh, jalan nyusurin gitu ya. Wow, nice. Nah, Jakarta ada di mana dia? Jakarta ada di sini. Jakarta. Iya. Jakarta di Aku sini, dari Depok, Jepara di Depok. sini. Kalau Depok naik- ya. Kalau naik bis Oh, bisa langsung ke Hmm. naik bis yang jurusan Jepara dari Jakarta. Ada. Wow, tahu aja Kak Ika nih. Kak Ika sering jalan-jalan kayaknya. aku di Parangnya di Kalinyamatan. Kenapa, Mas? Di Kalinyamatan, Di kalinya apa? Kalinyamatan. Kalinyamatan. Mana tuh? Oh, Ada, ini ada. dia tinggalnya di Kalinyamatan. Maksudnya Di daerah mana tuh? Kalinyamatan. Di daerah Jepara. Ada Itu, namanya itu, tempat. Kalinyamatan. Jepara tuh nggak terlalu gede berarti ya? Kecil ya? Memang Jepara kecil karena dia bentuknya masih kabupaten kan ya. Oh. Iya. Dan dia memang Hmm. sepanjang itu adalah pantai. Jadi memang tempat wisatanya itu sebagian besar adalah selain museum, wisata sejarah adalah wisata pantai. Alamnya di Itu. Nice. Iya nih nggak terlalu gede sebenarnya ya. Nah, ini ceritanya nih. Kak Ira mau ke Indonesia Oh, sekalian. yoi. Yes, jalan ke situ ya, Kak Ika ya. Jadi Jepara itu dia terkenal sebagai the World Carving Center. Nah, gimana Mas? Jadi kamu ada leluhur seniman ukir sebetulnya. Nah, terus nih legendanya nih sih yang bikin aku ini ya menarik ceritanya. Jadi ada beberapa versi. Ini Mahes tahu nggak nih cerita ini? Kan Mahes dari Jepara ya. Tahu nggak nih Mahes? Nah, katanya ini versi pertama nih, versi yang pertama itu
Teman-teman boleh baca di sini. Jadi katanya dulu ada pengukir dan pelukis dari kerajaan Majapahit. Terus waktu itu kan masa pemerintahan Raja Brawijaya. Si pengukirnya itu namanya Joko Sungging. Nah, lukisan sama ukirannya itu terkenal di seluruh negeri katanya. Nah, terus suatu hari Raja Brawijaya minta tolong nih si Joko Sungging ini untuk melukis istrinya dalam keadaan telanjang tanpa busana. Karena Raja Brawijaya mau mengagumi, tapi dia nggak boleh ngasih Joko Sungging melihat langsung. Jadi Jaka Sungging harus mengimajinasikan kira-kira kalau lukisan istrinya dalam telanjang tanpa busana kayak apa ya gitu. Nah, terus akhirnya dia coba melukis gitu kan. Kalau mukanya kan udah tahu. Nah, badannya imajinasi dia tuh, imajinasinya Joko Sungging. Nah, terus habis itu pas lagi melukis nih ada cicak buang pup, nggak sengaja kena lukisannya. Terus habis itu kan item-item gitu kan, item-item tainya si cicak itu kan nempel lah di badan, di lukisannya itu di bagian badan tertentu si si ratunya. Nah, terus habis itu udah jadi nih lukisannya, tapi si Joko Sunggingnya nggak ngeh ya kalau ada si tai cicak di lukisannya dia. Nah, baru ngehnya pas si Raja Brawijaya ngelihat lukisannya, terus pas dilihat di lebih detail lagi, ternyata ada tai lalat, dan tai lalat si tai cicak itu kan mirip kayak tai lalat ya, seolah-olah kayak tai lalat di lukisannya. Itu posisinya katanya sama persis di posisi di badan ratunya yang sebenarnya. Jadi si rajanya itu menuduh si Jaka Sungging ini pernah melihat istrinya telanjang. Akhirnya si Joko Sungging ini dihukumlah sama si raja gitu, karena kan dia nggak mau dong orang lain lihat istrinya tanpa busana gitu kan. Nah, terus akhirnya dihukum, terus dia diikat di layang-layang, diterbangin, terus akhirnya layang-layang itu terbang, terus putus nyangkut di itu di belakang gunung Mulyoharjo di Jepara. Nah, dari situ Joko Sungging dia ngajarin orang-orang lokal situ, orang-orang Jepara untuk memahat. Jadi sampai sekarang seisi Jepara itu semua orang jago memahat deh. Nah, itu versi yang pertama. Kok bisa ya? Agak-agak konyol sih. Yang nggak tahu ceritanya benar apa enggak ya, namanya juga cerita legenda kan. Terus ada versi yang kedua mirip-mirip sih sama yang versi yang pertama. Intinya sama juga, jadi cuma orangnya beda. Kalau ini dia senimannya namanya Ki Sungging Adiluwih. Nah, ini tapi ceritanya sama juga. Jadi raja nyuruh dia melukis, terus tapi kalau yang tadi kan tai cicak ya, kalau yang ini kena cat hitam dari splashing dari rambutnya si Ki Sungging ini. Jadi mirip-mirip sama kayak jadi tai lalat gitu. Ya, ceritanya sama kurang lebih. Terus habis itu akhirnya endingnya juga sama. Jadi Ki Sunggingnya ini dihukum, terus diterbangkan pakai layang-layang. Terus habis itu, tapi kok kalau ini sampai ke Bali ya? Terbawa sampai ke Bali. Oh, dia Oh, sudah naik bikin patung di atas layang-layang. layang. Iya, kalau ini dia sampai ke Bali juga terbangnya. Jadi makanya di Bali juga orang-orang pada jago mahat. Nah, ini versi yang kedua. Konyol ceritanya. Nah, tapi yang bikin aku terkagum-kagum memang ukiran Jepara itu keren-keren banget. Nih, perhatikan deh nih lukisan ukiran-ukirannya. Dan ini semua handmade loh ya lukisannya. Ukirannya itu. Tuh, ini seni relief Jepara. Keren-keren banget, keren-keren banget. Kak Ika nanti ajak aku ke Jepara ya. Boleh. Tante, Nih motif-motif. Yes. tugasnya langsung dikerjakan sekarang ya? Yes, langsung dikerjakan. Ini aku lagi sambil cerita aja sebenarnya. Tugasnya boleh langsung dikerjakan. Deadline seperti biasa. Tapi karena ini kita minggu depan nggak ada ya, aku kasih deadline-nya lebih panjang deh. Jadi misalnya kamu mau mengobservasi dulu nih, how is my relationship with my siblings gitu. Atau kamu lagi mau cari objek apa ya yang bisa menggambarkan my relationship with my siblings. Kalau tadi kan gambarnya Kardina dia pakai kucing gitu kan. Terus kalau Kartini dia pakai angsa gitu. Nah, kira-kira how would you describe Tante. your relationship?
Video siblings. Deadline-nya 2 Mei. Deadline-nya, asik banget. Aku 2 Mei sih lama amat. Bentar. Asik banget ya deadline-nya 2 Mei ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang Sekarang tanggal 18. Tanggal 18 18. April. Oke, tanggal 2 Mei boleh, tapi aku mau 2 Mei kelamaan lah, jangan. 29 atau 30. 30 April. Gimana? Tanggal hari apa tuh, Kak? Minggu. 29 April hari Minggu. Sabtu, Tapi 30 kalau hari misalnya Minggu. teman-teman yang ada acara-acara lebaran mungkin bisa kalian mungkin dicepetin. Ya, itu lumayan lah 2 minggu tuh. Kalau kasih 1,5 minggu lah ya itu ya. Oke lah sampai 30. Lebaran kan tanggal 22. Terus Lebaran tanggal 22 atau 21 di Indonesia? Belum tahu, belum ada. Kalau ada sidang isbat ya? Hah? Emang Tanggal kalau di 22? Singapura udah, Kak? Emang kalau di Singapura udah, Kak? Tanggal 22 lah kalau di sini. 22. Sama ya. Katanya ada yang lebaran Ya, duluan 22. tanggal 21. Nggak tahu. Kalau di tanggalan juga sih 22. 22, iya kalau di tanggalan tanggal Ada 22. yang udah libur tanggal 18 hari ini. Wah, enak banget. Iya. Iya, sekolah aku Temanku dia udah libur sekarang. Oh iya. Iya. Wow, terus masuk lagi tanggal berapa? Oh, belum tahu sih. Enak banget ya. Ya nanti lebaran Hey. nanti mau perginya ke Singapura. Oh ya, ketemu Ya. dong kita di sini. Kasih tahu ya, bilangin mama nanti kalau ke sini kasih tahu aku ya, nanti kita ketemu ya. Tapi temanku, Tante. Oh, bukan kamu, kirain kamu ke Bukan. sini. Aku nggak kenal lah sama teman kamu. Kamu dong ke sini dong. Tante Ira gambarnya kan bebas kan? Gambarnya bebas ya? Kalau Medianya gambar kucing bebas. berantem boleh nggak? Kenapa? Kucing berantem. Kucing berantem. Kucing berantem boleh. Masih Kamu mending berantem daripada mulu sama adik kamu. masih mending daripada ide aku sih, Kak. Masih mending. Pokoknya no judgment, no judgment. Kalau aku tertawa karena aku merasa entertain aja, but I'm not judging. Don't worry. Yes, yo. Satu lagi. Jadi ini tugasnya apa ya, Tante? Jadi ini tugasnya ini. Paint your relationship with your siblings. Oke. Or kalau kamu sih ada adik lah ya. So, atau kalau mau pilih, kalaupun kamu punya adik nih, tapi kamu mau menggambarkan with your closest friends juga boleh ya. Nggak mesti siblings. Aku nggak main dua-duanya nggak apa-apa kan ya? Boleh banget. Oke, ukurannya A4 ya. Aku minta ukurannya A4. Terus harus digambar atau diwarnain full. Medianya bebas. Boleh pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, bebas. Tapi harus digambarin full se-A4. Oke, ada pertanyaan Ira, lagi? Kalau gambarnya boleh nggak? Apa, Mas? Tapi dari satu gambarnya boleh. Boleh banget. Coba aku mau lihat. Terus kalau misalnya bentuknya digital boleh nggak, Kak? Enggak boleh digital, nggak harus boleh, yang manual. mesti Ya, manual. Mas, apa? Satu-satu, Mas, dulu. kalau dibikin kayak komik boleh? Dibikin kayak komik, boleh. Jadi satu page itu komik ya? Boleh. Mungkin 2 atau 4 panel. Yes, boleh. Oke, Alika, mau tanya apa? Alika atau Adrian nih? Jadi tukar belum namanya? Yes, yo. Boleh dikasih tulis. Boleh dikasih tulisan? Ya. Boleh. Boleh dikasih tulisan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Burung merak. Oh, ini macam-macam motifnya. Tiran Jepara. Ini cakep banget ya. Lihat deh. Wow.
Gimana? Coba bikinnya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa nih? 9. Berapa rusa? Iya, coba ada yang bisa ngitung nggak ada berapa rusa? 1, 2, 3, 4. Yang paling atas 4. 5, 7 deh 6, kayaknya. 7. Lebih. Tuh. Ayo, ada berapa? Yo, tebak-tebak gambar rusa. Ini siapa yang buat sih, Kak? Ini nggak tahu ya siapa yang buat. Aku lihat di Wikipedia. Ada juga yang kayak gitu, tapi dibuatnya kuda. Kuda ya? Oh iya, Iya, benar-benar. terus lebih ke Aku tinggi, pernah lihat. nggak lebar kayak gitu. Numpuk-numpuk juga ya? Iya, nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung. Nggak tahu susah. ada berapa Mana itu. ngitungnya ada berapa? Benar. Kalau yang Kelilingin juga tetap nggak bisa. Kijang tumpuk. Nah, ini. Karya seni ukir khas Jepara yang dikembangkan sih mengenai Kijang tumpuk disukai pembeli dari dan dalam luar negeri. Tapi nggak ada kejelasan juga nih. Ada berapa? Seni ukir ini juga dia menggambarkan status sosial. Nah, kalau gitu aku izin nih ya, tugasnya nanti ngerjain. Yes, nanti. boleh. Silakan yang ada kelas Makasih. lain, mau live dulu, silakan. Makasih, Jeli. Tanggal Sampai 30 ketemu. April ya, paling lambat ya. Ya, siap. Si lama tuh aku kasih tugasnya lama. Tapi makin lama deadline-nya nggak berarti ditunda makin lama ya. Ntar ngerjainnya tetap juga last minute. Kerjain Kerjanya dikit-dikit tanggal pelan-pelan. 28, Kak. Iya, sama aja. Oke, yang boleh live Baik, yang mau Kak. live silakan. Makasih. Aku juga bentar lagi live. Nanti izin. Terima kasih. Oke, sama-sama. Misalnya gambarnya nggak usah penuh, nggak apa-apa kan? Nggak usah apa? Penuh-penuh. Harus penuh. Gambarnya 1:4 itu harus penuh. Kamu punya waktu lama loh. Nggak mesti harus selesai sekarang loh. Ya mikirin aku nggak tahu soalnya mau diisi apa. Tenang aja, waktunya masih lama. Makanya kasih deadline-nya sampai Tante, tanggal 30. Yes. ini kalau misalnya gambarnya sedikit tapi kayak kertasnya itu dipenuhi sama warna gitu boleh nggak? Berarti kamu bikin background ya. Kalau kalian perhatikan tadi lukisan-lukisannya Kartini, Rukmini sama Kardina kan dia ada background-nya kan? Ya kan? Nah, ini aku mau kalian mulai belajar mikirin background, foreground sama objeknya and the relationship di antara ketiga itu. Gitu karena aku perhatikan kalian sebetulnya skill teknik gambarnya udah bagus-bagus loh sebenarnya gitu. Cuma background-nya, foreground-nya kadang yang selalu
leftover, selalu ditinggalin gitu loh, selalu nggak dianggap penting. Padahal background foreground itu juga elemen yang bisa bikin lukisan kalian tuh pop up gitu. Kalau nggak ada background, objeknya kan nggak akan teremphasize kan gitu. Kalau nggak ada foreground, objeknya juga sama sama juga nggak akan ada kedalaman di dalam lukisan kalian. Jadi nggak ada emphasis juga gitu. Itu yang sebetulnya kalian perlu tingkatkan lagi skillnya, background sama foregroundnya. Makanya aku minta tugas ini kalian gambar penuh tuh 1:4 apa, walaupun objeknya kecil misalnya, tapi di backgroundnya semuanya kalian tambahkan objek-objek detail-detail atau apa gambar-gambar gitu. Oke? Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan? Kulit-kulit daerah sih. Ira menghilang ya. Kenapa? Oh, tak kira hilang. Kenapa? Ada yang mau nanya? Sorry. Tante Ira, Yes. aku izin live duluan ya. Iya, oke, silakan. Yang mau live duluan silakan ya. Makasih. Sama-sama, Noel.
Oh.